Aib, prinsip dasar kita dihormati orang lain adalah karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Jadi kalau saya duduk di sini, lalu saudara-saudara mau mendengarkan, saudara mau menyimak, di mana-mana mau mendengar, itu semata-mata karena Allah menutupi aib-aib saya, menutupi dosa-dosa saya, sehingga saudara masih mau dengar. Jangan pernah terkecoh oleh penghormatan orang yang membuat kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Selalu dipikir bahwa ini adalah Allah yang nutupi. Tiap orang punya aib. Kalau semua dibuka, ini bisa bubar. Tiap orang punya aib ditutupi oleh Allah. Mengapa Allah yang maha tahu aib kita masih menutupi? Karena Dia maha as-sitir, maha menutupi aib. Allah tuh maha baik. Kalau dibuka aib kita tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu sesudah tutup aib, Allah juga membimbing kita untuk bisa menghapuskan aib itu dengan tobat. Tapi saat yang sama Allah menguji kita juga dengan aib-aib orang lain. Kalau kita senang membuka aib orang lain, berarti kita sedang menantang Allah untuk membuka aib kita sendiri. Kita akan mendengar aib orang. Sengaja tidak sengaja kita akan dengar. Kalau kita senang mendengar aib orang lain, lalu kita tidak sabar sehingga kita membeberkan aib orang, itu Allah tahu kita sudah gagal melewati ujian mendengar aib. Sangat besar kemungkinan aib kita dibuka. Jadi kalau kita mendengar aib seseorang, itu ujian dari Allah. Bagaimana ketika kita mendengar aib saudara kita? Tutup, kita jadi kuburan. Kalaupun kita tahu, maka jadi amanah bagi kita untuk membantu agar yang punya aib itu bisa diampuni oleh Allah. Kalau kita dengki, kita senang aib itu terbeberkan. Tapi kalau kita punya sifat rahmatan lil alamin, kita harus ingin orang yang punya aib itu dihapuskan oleh Allah aibnya, sebagaimana kita juga ingin aib kita dihapus. Jadilah kuburan. Dengar aib teman, tutup. Oh, kalau gitu bagaimana pekerjaan polisi, pekerjaan jaksa, pekerjaan petugas? Itu bukan mencari aib, itu menegakkan keadilan. Jadi mengoreksi itu supaya tegak keadilan. Kalau dia salah, maka balasan kesalahannya ini. Jadi yang kita tidak punya tugas itu mendengar, tutup. Ada juga kita mendengar aib seseorang, dan ini jadi amanah agar kita bisa melakukan sesuatu agar orang berubah menjadi lebih baik. Ingat ya, bahwa tugas kita itu bukan menghakimi orang. Tugas kita itu adalah membantu orang menjadi lebih baik, sebagaimana kita pun ingin dibantu jadi lebih baik. Lihat yang tidak tahu, posisi kita adalah membantu membuatnya jadi tahu. Melihat orang yang lupa, posisi kita adalah membantu membuat orang jadi ingat. Melihat orang yang tergelincir, posisi kita adalah membantu agar dia bisa tegak kembali. Karena kita memang begitu, tugas pemimpin adalah sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Sama di rumah tangga, di pesantren, di organisasi. Nah, hadirin, itu kalau kita ujian mendapatkan informasi aib orang lain, jangan tertarik untuk bicara tidak pada tempat. Nah, jatuhnya jadi ghibah. Ghibah itu dosanya seperti memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, inilah salah satu di antara yang dilarang oleh Allah, 6 larangan. Kalau 6 larangan dengan ayat 11-nya, jangan mengolok-olok, jangan saling mencela, jangan panggil-memanggil dengan gelaran buruk, jangan berburuk sangka, jangan mengorek-ngorek aib, kesalahan, kekurangan orang lain, dan jangan mempergunjingkan
Ini larangan, hadirin, 6 larangan Al-Hujurat 11-12. Kalau merasa bersaudara. Nah hadirin, bagaimana nih? Kita punya aib. Mana yang harus kita takuti? Takut aib kita kebuka atau takut tidak diampuni Allah? Dua-duanya kita takut kan? Tapi banyaknya orang lebih takut aibnya kebuka. Takut aib kebuka. Padahal kalau dibukanya aib oleh Allah ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin karena Allah sayang kepada orang ini. Kalau diberikan jalan belum terbuka saja, maka Allah buka saja. Tapi Allah tahu kalau dibuka tidak akan banyak, dikit saja. Kalau sesudah dibuka itu tersungkur tobat, maka nanti Allah lah yang akan menghapuskan dosa dan aibnya, dan Allah kuasa membulak-balik hati siapapun untuk menyayanginya. Jadi kalau Allah sayang ke seseorang, dia gak bisa berubah nih. Kan menurut Ibnu Umar ada 2 ya. Kalau orang terus-terusan berbuat dosa, 1 dibuka waktu masih hidup, atau dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat. Pilih mending yang mana? Nggak ada pilihan, mending diampuni, benar. Tapi seringkali kita mengulang-ulang terus dosa yang sama. Ada yang mendekati zina terus-terusan. Nanti ketahuan, kalau kan tidak ada yang tersembunyi. Kita bisa bersembunyi dari orang, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. An-Nisa 108. Kita bisa bersembunyi dari orang, tapi tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Tidak ada rahasia. Pertanyaannya, bagaimana kalau aib kita dibuka? Kita harus bersyukur kepada Allah, karena pasti semua perbuatan Allah itu baik. Aib kita dibuka pasti sedikit dibanding dengan yang ditutupi, karena Allah tahu kalau dibuka semua sudah hancurlah kita. Bagaimana jadi orang ada yang menghina saya? Kalau itu dihina bekal sakit, itu penggugur dosa. Salah satu cara Allah mengampuni hambanya adalah dengan dikasih sakit, baik sakit lahir maupun sakit hati. Jadi kalau nanti dosa kita ada yang kebuka, jangan takut oleh sikap orang kepada kita, tapi syukuri ini sebagai jalan Allah menarik kita untuk bisa diampuni oleh Allah. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.